Halo sahabat, Aku Rana Nabila Mulyono Putri. Aku Sinta Dewi Setiaduta. Aku Raisya Ayu, kami dari kelompok Optimisme. Setiap manusia pasti pernah punya masalah. Lalu apa sih yang kalian rasain pas lagi menghadapi masalah tersebut? Stres? Menyerah gitu aja? Pola makan jadi gak teratur? Atau stay positif? Mau tahu gimana cara mengatasinya? Silahkan simak penjelasan setelah ini. Semoga memberi insight baru. sekarang kita mau bahas mengenai optimisme. Mungkin udah sering dengar ya, optimisme itu secara awam kan dikaitkan dengan sebuah pengharapan yang sifatnya positif. Sedangkan pesimisme itu sebaliknya. Misalnya nih, optimisme itu ketika aku merasa bahwa aku tuh yakin dapat nilai 100 kalau aku belajar. Nah, pesimisme itu ketika aku tuh merasa gak mungkin deh dapat nilai 100 walaupun belajar. Nah, tapi benar gak sih kalau itu definisi yang tepat? Nah, ini kita bahas ya. Jadi yang pertama kita lihat dari model motivasi berdasarkan nilai ekspektasi. Ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berjalan mengejar tujuan. Maksudnya, kita itu senantiasa menyesuaikan perilaku kita dengan tujuan kita. Misalnya, aku tuh punya tujuan dapat IPK 4 di semester 5, IP 4 ya di semester 5. Otomatis, perilakuku tuh terdiri dari perilaku rajin, tekun, tiap malam belajar untuk materi besok, terus tuh nyari banyak referensi buku. Pokoknya yang sesuai, yang bisa mendukung tujuanku. Karena di sini tuh dikatakan semakin penting sebuah tujuan, maka nilai motivasinya akan menjadi semakin besar. Lalu sayangnya dalam mencapai tujuan, biasanya kita itu dihambat sama sikap keraguan-raguan. Kalau kita udah merasa ragu-ragu, kita tuh biasanya akan sulit untuk maju karena kita takut. Nah, padahal tujuan itu sendiri sangat penting. Jika kita nggak punya tujuan, maka kita tidak akan melakukan suatu tindakan. Elemen kedua yang juga sangat penting adalah ekspektasi, merupakan kepercayaan diri atau keraguan mengenai kemampuan mencapai tujuan. Di sini disampaikan perilaku diprediksi paling baik saat tingkat harapan sesuai dengan perilaku yang sedang diprediksi. Ada dua cara untuk berpikir mengenai ekspektasi dan cara mengukurnya. Yang pertama, mengukur ekspektasi secara langsung. Ini bisa dilakukan dengan meminta klien untuk menjabarkan bagaimana pandangannya mengenai masa depannya. Lalu yang kedua, bisa diukur pakai alat LOT. LOT ini punya versi singkat yang terdiri dari 6 item, namanya LOTR. Nah, ada pandangan lain mengenai optimisme yang dilandasi asumsi bahwa harapan seseorang terhadap masa depan berasal dari pandangan orang tersebut mengenai penyebab peristiwa di masa lalu. Yang pertama, ketika kita memandang bahwa penyebab kegagalan di masa lalu itu sifatnya menetap, maka pandangan terhadap masa depan itu akan lebih buruk. Misalnya, di masa lalu aku pernah kalah lomba cerpen karena kemampuan menulisku yang kurang. Kalau aku berpikir bahwa kemampuan menulisku itu akan selamanya kurang, maka aku akan punya pandangan bahwa di masa depan tuh aku nggak bisa deh jadi penulis sukses. Kan aku tuh nggak bisa nulis, sampai kapanpun nggak akan bisa, kayak gitu. Lalu yang kedua, penyebab kegagalan sementara. Nah, hasilnya masa depan tuh mungkin lebih cerah. Itu maksudnya, misalnya tuh aku kalah karena kemampuan menulisku itu kurang. Tapi kan itu cuma di masa lalu, sedangkan aku tuh udah banyak belajar dan aku tuh bisa jadi lebih baik. Otomatis aku tuh punya pikiran bahwa di masa depan aku bisa jadi lebih baik. Aku punya kesempatan dan masa depanku tuh bisa jadi lebih cerah. Lalu yang ketiga, penyebab kegagalan bersifat global. Itu maksudnya ketika aku berpikir bahwa penyebab kegagalanku tuh terjadi di segala aspek. Kan aku gagal ikut menang lomba nulis karena aku tuh gak mampu menulis dengan baik. Kan itu cuma di aspek menulis toh. Tapi kalau aku berpikir global, aku tuh bakal menganggap bahwa aku tuh juga gak mampu di bidang lainnya. Misalnya di bidang berbicara, terus di bidang desain, di segala bidang. Nah, di situ aku bakalan berpikir kalau masa depanku tuh akan buruk, akan suram, karena kan aku gak bisa apa-apa. Orang yang optimis mengalami lebih sedikit tekanan daripada orang yang pesimis. Nah, perbedaan optimis dan pesimis itu terletak pada metode coping yang digunakan.
Optimis akan berfokus pada masalah, sedangkan pesimis akan cenderung fokus ke emosi dan menunjukkan sikap menyerah. Ketika dihadapkan pada suatu masalah, optimis akan reframing positif dan pesimis akan melakukan hal sebaliknya. Sebagai contoh, optimis menemukan penyelesaian masalah, mencari informasi, dan mengubah situasi yang buruk menjadi aspek positif. Sedangkan orang pesimis menggunakan pemecahan masalah yang berfokus pada emosi, termasuk pelarian seperti tidur, makan, minum, serta menghindari orang. Nah, kesimpulannya adalah orang yang optimis tentu berbeda dari orang yang pesimis, baik dalam hal kecenderungan bertahan maupun cara pemecahan masalah yang spontan saat menghadapi situasi yang stres. Sebagai contoh penelitian pada pasien kanker payudara stadium awal, mereka diteliti bagaimana coping di tahun pertama setelah pengobatan. Dan hasilnya, pasien yang optimis dapat menerima kenyataan yang ada, mendapatkan sisi positif pada banyak situasi, sedangkan pasien yang pesimis akan selalu menyerah. Orang yang optimis dapat mengambil langkah aktif untuk memastikan kualitas masa depan mereka yang lebih positif. Seperti pada studi tentang gaya hidup pasien bypass arteri koroner 5 tahun setelah operasi. Mereka menemukan bahwa orang yang optimis lebih mungkin untuk mengkonsumsi vitamin, makanan yang rendah lemak, dan mendaftarkan diri dalam program rehabilitasi jantung daripada mereka yang pesimis. Orang yang optimis biasanya akan memperhatikan resiko secara selektif. Contohnya, menghindari praktik seksual seperti misalnya ketika berhubungan seks dengan pasangan yang tidak dikenal. Orang tersebut otomatis akan dapat mengurangi resiko terinfeksi. Salah satu penelitian terhadap laki-laki gay yang negatif HIV mengungkapkan bahwa orang yang optimis melaporkan memiliki lebih sedikit pasangan seksual dibandingkan orang yang pesimis. Apakah optimisme selalu lebih baik daripada pesimisme? Pada bahasan-bahasan sebelumnya membuktikan bahwa optimis lebih baik daripada pesimis. Walaupun demikian, ada ahli yang membuktikan bahwa optimisme bisa berpotensi merusak. Misalnya, orang yang terlalu optimis sering mengabaikan bahaya ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan dan malah melakukan coping yang buruk. Akan tetapi, tidak ada bukti yang menunjukkan optimisme akan hancur setelah mengalami peristiwa traumatis seperti kanker, pemerkosaan, atau kehilangan rumah akibat bencana alam. Orang pesimis mungkin menemukan hidup mereka hancur oleh trauma atau bencana, tapi sedikit dari mereka yang berhasil mengambil hikmah dan melangkah dari kejadian itu. Sebaliknya, orang yang optimis akan mengantisipasi agar hal itu tidak lagi terjadi di masa mendatang. Nah, bisakah orang pesimis menjadi optimis? Dari banyak cara untuk mencoba mengubah seorang pesimis menjadi optimis, yang paling banyak dikenal adalah cognitive behavior therapy. Terapi ini awalnya banyak diaplikasikan untuk depresi dan kecemasan. Logikanya adalah orang-orang ini terlalu menerima sesuatu dengan negatif di dalam pikiran mereka. Pikiran negatif yang tidak realistis itu menyebabkan pengaruh negatif seperti kecemasan dan membuat orang itu berhenti berusaha mencapai tujuan mereka. Terapi kognitif ini memiliki tujuan untuk mengubah kesadaran, membuatnya lebih positif, dan dengan demikian mengurangi tekanan dan memungkinkan terbentuknya upaya baru dalam hidup mereka.
Selain itu, ada metode lain yang disebut dengan personal efficacy training. Fokus dari training ini adalah peningkatan suatu kompetensi tertentu. Misalnya, pelatihan asertif atau pelatihan keterampilan sosial. Nah, setelah mendengar pembahasan tadi, apakah berpikir positif atau optimis itu benar-benar bermanfaat? Jawabannya jelas, ya. Literatur yang berkembang menegaskan bahwa ekspektasi akan masa depan memiliki dampak penting pada cara orang merespon pada saat ia mengalami kesulitan atau menghadapi tantangan. Oke, itu aja dari kelompok optimisme. Silahkan like jika kalian suka dan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa share jika kalian merasa informasi ini bermanfaat.